Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Saya harap kalian mengikuti pembelajaran ini dengan semangat dan bahagia. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai zakat. Berikut poin-poin yang akan Bapak sampaikan mengenai zakat, yaitu pengertian zakat, hukum zakat, golongan penerima zakat, jenis-jenis zakat, dan syarat-syarat zakat. Zakat secara lugawi atau bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab yang berarti suci, bertambah, dan berkembang, berkah, dan terpuji. Sedangkan secara istilah, zakat suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikeluarkan sesuai aturan dan diberikan kepada golongan-golongan tertentu yang berhak menerimanya. Hukum zakat. Para ulama sepakat mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang memenuhi syarat wajib zakat sebagaimana ketentuan dalam syariat agama. Perintah mengeluarkan zakat tertuang dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 110, yaitu Wa aqimu sholata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indahu alaihi inna alaiha bima ta'maluna basyirun. Artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu. Tentu kamu akan mendapatkan pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Golongan penerima zakat. Zakat ditunaikan untuk disalurkan kepada golongan orang yang berhak menerima zakat atau disebut dengan asnaf. Berdasarkan Quran Surah At-Taubah ayat 60, terdapat 8 golongan orang yang menerima zakat, antara lain fakir miskin, amil, mu'alif, riqab, ghoirim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Berikut masing-masing penjelasannya. Fakir adalah orang yang hampir tidak mempunyai apa-apa sehingga menyebabkan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. Miskin adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Mu'alif adalah orang yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan tauhid dan syariah. Riqab adalah budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan diri sendiri. Ghorim adalah orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izah. Fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah seperti dakwah, jihad, dan semacamnya. Ibnu sabil adalah orang yang kehabisan biaya dalam perjalanan ketaatan kepada Allah. Jenis-jenis zakat. 1. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan bagi setiap muslim pada bulan Ramadan, tepatnya saat menjelang Idul Fitri. Besaran zakat fitrah setara dengan 3, liter atau sekitar 2,5 kg makanan pokok. Zakat ini bisa berupa beras, gandum, dan sejenisnya sesuai dengan daerah yang bersangkutan. Zakat fitrah juga bisa digantikan dengan uang, namun harus setara dengan harga makanan pokok sesuai besaran zakat tersebut. 2. Zakat mal. Zakat mal atau zakat harta adalah zakat yang wajib dikeluarkan seseorang muslim sesuai dengan nisab dan haulnya. Nisab merupakan syarat minimum harta yang dapat dikategorikan sebagai wajib zakat. Sementara haul adalah masa kepemilikan harta sudah berlalu selama 12 bulan Qomariyah per tahun Hijriyah. Tidak ada batasan waktu dalam mengeluarkan zakat mal, artinya bisa dikeluarkan sepanjang tahun ketika syaratnya sudah terpenuhi. Zakat jenis ini akan melahirkan banyak jenis zakat lainnya, diantaranya zakat penghasilan, perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, hasil temuan, obligasi, tabungan, emas, dan perak, dan lain sebagainya. Syarat zakat. 1. Islam.
Hal ini merujuk pada perkara Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, ia adalah kewajiban sedekah zakat yang telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas orang-orang Islam. 2. Merdeka. Zakat tidak wajib atas budak walaupun mereka adalah budak mudabar, mu'alak, dan mukatab. Hal ini didasarkan pada kepemilikannya. Para mukatab memiliki kepemilikan yang lemah, sementara mudarab dan mu'alak tidak mempunyai kepemilikan. Hal ini ditegaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tidak ada zakat di dalam harta hamba saya sampai ia bebas. 3. Kepemilikan yang sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah seseorang memiliki harta secara penuh yang berada dalam kekuasaannya. Orang tersebut bebas melakukan apa saja terhadap hartanya tanpa tersangkut hak orang lain. Tidak ada kewajiban zakat atas harta yang tidak dimiliki secara sempurna, seperti harta yang diperoleh dari hutang, pinjaman, ataupun titipan. 4. Nisab. Nisab adalah jumlah harta yang dimiliki selain kebutuhan pokok, rumah, pakaian, kendaraan, dan perhiasan yang dikenakan. Telah melebihi batas minimal wajib zakat, yaitu 91,92 gram emas atau 24 karat. Nisab juga diartikan sebagai nama qatar tertentu dari harta yang wajib dizakati. Harta yang tidak mencapai 1 nisab tidak terkenai wajib zakat. 5. Haul. Merujuk pada hadis yang diperkuat dengan atsar sahih dari para 4 khalifah dan sahabat yang lain, bahwa harta yang belum mencapai haul 1 tahun tidak wajib untuk dikenai zakat. Maka dari itu harta yang belum genap sampai haul tidak perlu disakati. Zakat secara bahasa adalah berkembang, sedangkan menurut istilah ialah nama harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada golongan tertentu. Zakat terbagi menjadi 2, yakni zakat mal dan zakat fitrah. Macam harta yang dizakati binatang ternak, benda berharga, hasil pertanian, dan barang dagangan. Orang yang berhak menerima zakat ada 8 golongan, yakni fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, sabilah, musafir. Sedangkan golongan yang tidak berhak menerima zakat yakni orang kaya, keturunan Rasul, orang yang dalam tanggungan yang berzakat, orang kafir. Itu penjelasan dari Bapak. Jika ada yang tidak dimengerti atau ada yang ingin menyanggah, silahkan. Tidak ada? Baik, untuk pertemuan kali ini Bapak akan memberikan tugas berupa resum untuk dikumpulkan minggu depan. Mengerti? Baik, untuk pembelajaran pada pagi hari ini mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.